Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ato. Ya, waalaikumsalam. Ya, salam Ato FBI. Bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Ya, sahabat Ato FBI mungkin sudah lama ya tidak melihat videonya Ato FBI dan bagaimana kondisi Ato saat ini. Kita bersama Ato Arjun dan akan berbincang-bincang seputar kondisi beliau dan pengalaman beliau merasakan sakit yang beliau derita saat ini. Baik, Tok. Iya. Ini kan sahabat atau FBI bertanya, kok videonya nggak keluar? Sebenarnya gerangan yang terjadi itu seperti apa, Tok? Iya. Atau mungkin berpikir begitu juga. Sahabat itu atau FBI mungkin bertanya-tanya, kemana Atu ini tak juga, ya kan? Berapa hari tak muncul kan gitu juga. Jadi di sini Atu akan bercerita lah dengan kejadian yang Atu alami. Atu ini sekarang sedang menghadapi gejala lambung. Jadi kalau bagi orang yang udah merasakan bagaimana sakit gejala lambung, udah nggak usah kita ceritakan. Tapi bagi yang belum tahu, tolonglah dengar simak video ini. Bagaimana rasanya menghadapi kalau udah datang sakitnya. Ya Allah, seperti tak ada harapan hidup. Begitulah dia. Jadi, kalau boleh tahu itu kapan mulainya rasa sakit yang Ato alami ini? sebenarnya sakit ini benar udah lama. Udah ada entah berapa tahun yang lalu. Cuman Ato tidak terlalu dibawa-bawa kan. Apabila datang dia sakit, ya udah Ato lalaikan aja lah gitu. Atau abaikan aja gitu. Nggak terlalu serius sekali menangkapinya. Hilanglah dia. Begitu seterusnya. Akhirnya sekarang ternyata begitu Ato berobat itu, apa yang kata orang pintar itu mengatakan, ini udah terlalu lama nih sakitnya nih Pak, katanya. Nah, disitulah baru Ato tahu rupanya penyakit itu. Orang pintar ini terapis toh ya? Iya, terapi lah. Terapis. Nah, kan kemarin Ato sempat masuk rumah sakit. Kondisinya apa kata rumah sakit waktu itu? Masa Ato masuk rumah sakit, dicek jantung Ato normal, cek darah normal, cek segala-galanya tak ada kelainan. Tapi selama 4 hari Ato di dalam itu, memang tak ada perubahan yang Ato rasakan. Sakitnya terus berlanjut terus. Kalau kita tanyakan kepada yang dokter di situ, ya makan aja ini. Hanya itulah anjuran dia. Akhirnya sesudah 4 hari Ato pulang ke rumah, itulah Ato berusaha berobat ke alternatif, tempat dukun kusuk semua, begitulah Ato usahakan. Jadi menurut Ato kalau tukang kusuk maksudnya tuh ya? Tukang kusuk ya. Takut orang salah mengerti tentang dukun. Tukang kusuk, tusuk badan. Jadi mungkin perasaan Ato itu apa mungkin dikusuk itu mungkin ada perubahan. Ternyata ya namanya kita usaha ya kan. Entah mana nanti yang menyembuhkan tak tahu lah, penting semua kita coba. Jadi kalau saran Ato bagi sahabat EBA sekalian, kalau memang belum ada yang merasakan sakit seperti yang Ato alami ini, ya jagalah pola makan ya kan. Jadi sekarang ini kan semalam Ato berobat ini ya berobat ke alternatif. Dia cakap begini katanya, kalau saya Ato bertanya kepada dia, pantangan yang harus jangan dimakan apa? Itu satu katanya minyak, santan, cabai, itulah kata dia. Minyak, santan, cabai. Yang harus dihindari. Yang harus dihindari. Karena kata dia beliau gini, penyakit mah ini tidak ada baiknya sampai kapanpun kata dia. Cuman apabila nanti kita tidak merasakan sakit lagi, ya hindarkanlah makan seperti itu kata dia begitu. Jadi Tok, apa yang Ato rasakan sampai katanya sempat 2 hari Ato nungging menahankan rasa sakit itu, dan apa yang Ato pikirkan waktu rasa sakit itu terasa? Ya Allah, tidak dapat Ato membayangkan ketika kumannya datang. Ato sampai bukan Ato tidak berarti nggak ingat kepada Allah, ingat. Cuman rasanya itu tak ada kemungkinan hidup lagi. Begitulah perasaan hati tadi itu. Akhirnya dia seperti masuk angin begitu. Kita bawa ke kamar mandi, kita bantu nungging menahankannya. Ternyata tidak juga. Begitulah yang Ato alami siang malam. Jadi buat sahabat Ato EBA sekalian, apabila sahabat bertanya tadi, inilah yang Ato alami sekarang ini. Kenapa? Jadi akhirnya kan sahabat tadi bertanya, berarti Ato ini sakit, kan gitu kan.
Jadi Atuk berpikir juga ya kan, nanti dalam keadaan Atuk sakit, tak muncul-muncul kita kan sahabat kita ini udah banyak mencintai kita. Istilahnya idola kita tuh udah terlalu banyak juga. Jadi jangan sampai mereka tuh ya bertanya-tanya kemana Atuk FBI ini, kok tak muncul, ada apa ini ya. Jadi tuh waktu rasa sakit tuh pernah nggak ngebayangin kayak mana istri, anak, cucu gitu? Pernah nggak ngebayangin yang kayak gitu tuh? Nggak apa-apa, Dok, cerita aja pelan-pelan. Apa yang Atuk bayangin tentang mereka yang Atuk sayangi, ngelihat Atuknya seperti ini gitu. Ya, Atuk ketika sakit itu kumat, Atuk seolah-olah macam tak ada kemungkinan lagi ingin berjumpa kepada anak dan istri. Begitulah perasaan Atuk tuh. Rasa sakitnya itu na'udzubillah. Ya Allah, tak dapat membayangkannya. Bagaimana yang Atuk rasakan, ya Allah. Tak dapat Atuk bercerita bagaimana rasa sakitnya. Jadi Atuk mengimbaulah kepada sahabat semua, kalau Anda belum ada yang merasakan sakit, ya pandai-pandailah menjaga pola makan tadi ya kan. Hindarkanlah, jangan sampai yang mengalami seperti yang Atuk alami ini. Atuk sebenarnya kalau panjang lebar gini cerita agak kurang, apa namanya. Tadi katanya kalau kita berobat itu satu pikiran itu, jangan terlalu banyak berpikir. Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir pun timbul pikir-pikiran yang harus dipikirkan. Nah, jadi tak bisa juga hilang. Jadi begitu pikiran yang macam-macam datanglah dia, begitulah dia. Ya, ini kan Atuk sedang berusaha nih Tok ya, Iya. untuk berobat kemanapun dan sekarang sedang terapi Tok ya. Iya. Seperti apa keyakinan Atuk untuk sembuh gitu ya? Karena semua orang-orang yang Atuk sayangin kan pasti menunggu Atuk yang dulu, Atuk yang ceria, Atuk yang selalu menyenangkan. Apa yang Atuk pikirkan di berobat untuk kali ini? Ya tuh pikiran Atuk begini, apa anjuran yang kata sahabat-sahabat FBI menganjurkan di sini coba berobat ini. Atuk usahakan. Kenapa Atuk usahakan? Karena Atuk ingin sembuh kembali seperti semula. Karena si Atuk ini orangnya suka menghibur. Jadi apabila Atuk sendiri mengalami sakit seperti ini, rasanya aduh, sedih Atuk itu memang nggak terbayangkan lagi. Jadi apa yang dianjurkan orang berobat kemari, Atuk coba semua. Makan ini, segala obat maka Atuk makan. Tapi ternyata sekarang yang belum ada rasa pulihnya, belum kelihatan lah gitu. Tapi Atuk berusaha terus sampai sehat. Karena semangat Atuk ini masih kuat. Atuk bukan berarti dengan ada penyakit ini Atuk patah semangat. Tidak, semangat Atuk ingin berobat kemana-mana. Apa kata orang Atuk usahakan, gitulah dia. Jadi itu Atuk mengimbau sekali lagi lah kepada sahabat saya BI. Kalau belum ada yang mengalami ini, ya, tolonglah, jagalah pola makan. Ya kalau bisa makanlah sebelum lapar, ya kan, berhentilah sebelum kenyang. Itulah pola yang sehat kita hidup. Jadi kalau boleh tahu lah Tok ya, kebiasaan makan apa yang dulu Atuk sehingga sakit itu munculnya saat ini gitu? Ya, waktu itu Atuk memang salah mengatur pola makan. Ketika belum sarapan pagi, Atuk udah meminum es. Nah, kan gitu kan. Makan yang asam-asam seperti mangga, macam yang kecut-kecut. Sementara perut kosong. Nah, itu rupanya pantang yang paling fatal kali. Nah, tapi itulah yang Atuk lakukan setiap hari. Tahunya sesudah Atuk mengalami sakit inilah baru tahu semua. Kalau masa itu kita belum sakit, itu belum merasakan apa-apa, seolah-olah semua boleh gitu kan, bisa semua. Ternyata sudah mengalami ini, oh baru itulah penyebabnya. Jadi kalau mau kita mau makan yang pantangan, makan isilah nasi dulu. Udah sehat kita, udah rasa kita, perut kita udah berisi, makan yang lain-lain, silakan mau minum es silakan. Tapi kalau masih kosong, hindarkanlah yang tidak membahayakan gitulah dia. Nah ini kan kesempatan juga lah di video ini kan. Iya. Atau mau ada yang Atuk mau minta maaf ke siapa gitu Tok. Ya karena bisa jadi dengan minta maaf, minta doa dari sahabat atau FBI bisa mempercepat proses kesembuhan Atuk. Ada atau? Iya, Atuk pertama minta kepada sahabat FBI dan keluarga, pemilih, sanak saudara semua. Ya memang kalau ada lah di konten Atuk tuh ada kata-kata yang menyakitkan kan gitu kan, yang menyinggung perasaan. Mungkin itu juga menimbulkan penyakit tadi. Ada orang yang tidak ikhlas menerima kita, mungkin rasa tak senang kita. Ya itu mohon maaf, minta maaf sama maafnya. Kalau memang ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Mungkinlah itulah yang mengganjal Atuk ini, kenapa penyakit ini tidak hilang-hilang.
Ya buat kakak kita yang berada di Malaysia, adik kita yang berada di Malaysia, kalau memang ada kata-kata yang salah tolonglah dimaafkan gitu. Ya, itulah harapan Atuk. Semoga penyakit Atuk ini lekas sembuh. Jadi bagaimana tuh nasib dari atau FBI nih kalau gitu? Itu termasuk jadi satu pikiran juga bagi Atuk. Seharusnya itu kalau nggak terlalu berpikir ke situ, mungkin penyakit ini bisa agak hilang. Cuman ya itulah kita tiga sahabat ini memang nggak bisa dipisahkan. Apabila tak jumpa satu, rasa rindu itu datang, gitulah dia. Apabila tak bertanya satu, rasa sedih pun datang, hibah tuh datang. Kenapa tak ada yang bertanya kepada Atuk kan gitu. Begitulah perasaan yang menduga-duga Atuk tadi, maka penyakit Atuk maka tak sembuh-sembuh. Padahal kata yang kalau kita berobat itu yang pikiran seperti itu kalau bisa dihilangkan katanya. Tapi itulah kita namanya manusia, kan ada aja pikiran yang membuat yang apa. Begitulah Habib. Nah, tuh kan atau merasakan sakit ini, insya Allah ya tuh ya, bagian dari menggugurkan dosa ya. Iya. Kita punya mungkin dosa masa lalu, dan dengan sakit yang ikhlas kita terima, maka gugurlah dosa-dosa itu. Dalam kesempatan ini juga atau boleh nggak mengingatkan sahabat-sahabat atau FBI yang lain untuk taat sama Allah, seperti apa ya kalau Atuk sarankan? Iya, memang Atuk tahu setiap penyakit itu adalah menggugurkan dosa kan gitu. Maka lebih yakin keyakinan Atuk itu memang Allah tuh memberikan cobaan kepada Atuk. Kenapa? Mungkin dosa Atuk terlalu banyak. Terlalu banyak kali. Kalau di double kan mungkin nggak terhitung dosanya. Jadi dengan cara beginilah Allah memberikan Atuk penyakit supaya dosa-dosa yang Atuk buat itu terhapus adanya itu. Ya. Jadi Atuk kalau kondisi gini pernah nggak terngiang atau terbayang dengan istri, anak, cucu, seperti apa yang Atuk bayangin kondisi? Kalau Atuk membayangkannya ketika sakit itu datang, Atuk memandang anak Atuk, memandang istri Atuk, menetes air mata Atuk. Kenapa menetes air mata Atuk? Dengan rasa sakit yang Atuk alami ini seolah-olah Atuk tidak ada harapan hidup gitulah. Bukan kita mendoakan Allah, tidak. Maksudnya perasaan tadi itu kita sebagai manusia, begitulah. Apa ada kemungkinan sakit ini? Kadang-kadang kita memikirkan, oh ya istri kita beginilah perhatian ke kita, anak kita begini perhatian ke kita. Didoakannya hanya kita setiap hari. Namun yang Atuk alami sampai sekarang, ya seperti itu juga. Ya, harapan Atuk apa nih kepada sahabat atau FBI? Apa harapan Atuk? Ya, untuk iya. terusnya? Harapan Atuk kepada sahabat atau FBI, kalau bisa harapan Atuk biarlah Atuk aja yang mengalami seperti itu. Atuk minta kepada sahabat FBI kalau bisa jangan ada sempat mengalami seperti Atuk. Jadi bagaimana supaya kita jangan dapat seperti Atuk ini, jagalah mulai sekarang di pola makan kita. Itunya kuncinya. Berarti jaga sehat sebelum Datang sakit, iya betul. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Ya. Begitu aja. Oke, toh Iya. dalam kesempatan ini juga tentunya atau ada orang yang spesial yang Atuk cintai, adik ya, si Upe ya. Iya. Itu sering nemenin Atuk dalam kondisi ini. Seperti apa bantuan yang Atuk rasakan? Oh iya, Atuk kalau dia pernah, andaikan dia pandai bercerita, berbicara, Atuk berminta terima kasih banyak kali kepada beliau ini. Kenapa bilang? Begitu besarnya perhatiannya kepada Atuk. Dalam keadaan kondisi Atuk nggak sehat sekarang di perhatiannya. Apa yang Atuk suruh semua dikerjakannya. Memang nggak ada memantangnya dia. Andaikan tak ada lah dia bersama Atuk pun merasa kehilangan begitulah dia. Dan dia juga begitu, melihatnya Atuk sakit. Rasa sedihnya, ibanya, merenung-renung dia. Jadi itu Ya. dalam kesempatan ini juga Atuk berterima kasih ke siapa aja nih Tok. Kan pasti banyak orang-orang yang sangat peduli sama Atuk ya. Terima kasih ucapannya Tok di akhir video ini. Ya terima kasih pertama kali ya untuk sahabat Atuk sendirilah atau FBI. Ustaz Padli, Ustan, itu yang selalu bersama Atuk. Jadi di samping konten Atuk ini pun Atuk minta maaf juga kepada beliau ini. Mana tahu entah ada kata-kata Atuk yang salah kepada Ustaz Padli, Ustaz Ustan, tolong dimaafkan lah. Semoga penyakit Atuk ini cepat berlalu kan gitu.
Dan terima kasih juga kepada sahabat FBI dan saudara sanak pemilih yang berada di mana saja. Tolonglah doakan Atuk, semoga Atuk cepat pulih, agar Atuk bisa membuat konten kembali, kan gitu. Ya, Tok, spesial buat istri. Ya, buat istri yang tercinta yang selalu menjaga Atuk di dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, yang selalu mendamping Atuk setiap hari. Atuk ucapkan terima kasih atas dukungan orang rumah Atuk tadi itu, membangkitkan semangat Atuk menjadi sehat kembali. Nah, terima kasih lagi kepada istri Atuk, memang dia lah orang nomor satu di samping Atuk itu. Berkat dukungannya lah, dia usahakannya Atuk berobat kemana-mana untuk kesembuhan Atuk. Terima kasih istri Atuk. Baik, Tok. Ya. Salam, terima kasih, Tok, ya. Iya. Insya Allah Tok sehat, kuat. Amin ya. Dan segera kita kembali lagi aktif di kontennya atau FBI ya. Amin ya Untuk bisa Rabbal Alamin. menghibur sahabat-sahabat atau FBI. Ya. Salam atau FBI, Tok. Bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Baik, Tok. Salamnya, Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat atau FBI, ya demikian tadi wawancara kita, kondisi terkini dari Ato Arjun, personil atau FBI. Mudah-mudahan kita doakan segera pulih, segera bisa aktif kembali dengan konten-konten yang lebih menarik. Mohon doanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.